Dulu aku menganggap topik LGBT adalah topik yang hina. Bahkan aku berpendapat bahwa setiap orang yang menjadi bagian dari mereka pantas dilaknat Tuhan dan mereka tidak pantas untuk hidup. Betapa kejamnya pikiranku dulu. Tetapi saat usiaku terus bertambah dan semakin matang, aku perlahan-lahan belajar. Aku belajar tentang identitas gender dan orientasi seksual. Walaupun aku belum ahli dalam kajian itu, tetapi aku sedikit tahu gambaran besarnya dan ada pesan moral yang ingin disampaikan. Apa yang mereka rasakan itu merupakan bawaan alamiah sejak lahir. Aku membaca cerita hidup mereka di platform manapun bahwa mereka juga ingin dilahirkan seperti itu dan ingin merasakan normal seperti manusia pada umumnya dan melakukan berbagai cara untuk bisa kembali normal. Ini yang membuatku sedih. Banyak dari mereka yang merasa ditolak di lingkungannya. Bahkan, aku pernah mendengar sebuah Rachel Goddard yang membahas tentang topik LGBT. Ada seorang sender yang cerita bahwa dia ingin dibakar ayahnya hidup-hidup karena mengetahui anak laki-lakinya seorang gay. Tidak peduli apa kata agama tentang mereka, selama mereka tidak mengganggu kenyamanan orang lain, mereka pantas dihormati dan layak untuk hidup dan diperlakukan setara seperti manusia lainnya. Ada LGBT, aku belajar bahwa manusia itu beragam dan unik. Sayangnya negara kita ini masih terbilang konservatif dan isu LGBT ini merupakan isu yang terbilang sensitif, tapi aku salut dengan mereka di luar sana yang berani mengatakan yang sejujurnya kepada dunia tentang diri mereka yang sebenarnya. Sama seperti hal-hal lainnya, termasuk hidup sebagai seorang cis hetero yang dianggap normal, terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan hidup seorang yang LGBT. Sebagai klarifikasi, tidak peduli apapun, baik buruknya, orang yang LGBT terlahir sebagai orang yang LGBT, tidak peduli bagaimana usaha orangnya untuk menyembunyikan ataupun menolak bagian tersebut dalam dirinya. Orang yang terlahir LGBT tidak memilih ataupun menjadi LGBT, ia hanya LGBT, sama seperti orang yang cis hetero tidak memilih ataupun menjadi orang cis hetero, ia hanya cis hetero. Berikut beberapa contoh baik hidup sebagai LGBT. Orang yang terlahir LGBT sebagai default memulai hidupnya di dunia cis hetero normatif dalam kesulitan hard mode sehingga mereka berhasil bertahan hidup cenderung lebih kuat, tabah, dan cerdas. Sederhananya, karena tantangan menjadi pupuk perangsang pertumbuhan. Buruknya, kadang tantangan menjadi berlebihan dan tidak cocok sehingga mengakibatkan kematian figuratif pada tanaman. Mereka yang tidak berhasil bertahan hidup cenderung berumur pendek, menderita berbagai luka serta kerusakan pada jiwa dan raga, serta mudah menjadi korban penyakit mental seperti depresi, disforia, dan sebagainya. Hal-hal di atas bahkan dapat menjadi hal-hal yang mendorong seseorang menjadi orang yang kurang baik, ada yang bahkan menjadi orang yang jahat, gelap, dan rusak secara moral akibat pahitnya tantangan yang dihadapinya di dunia. Orang yang terlahir LGBT jika berhasil menemukan lingkaran sosial yang menerima apa adanya, cenderung mendapatkan hubungan sejati yang akan bertahan seumur hidup. Buruknya, tergantung pola pikir serta kekurangan pengetahuan masyarakat dalam lingkungannya, orang yang LGBT cenderung mengalami kesulitan dalam memulai hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya. Saat orang yang terlahir LGBT dan menolak dalam jangka waktu yang cukup lama, akhirnya berhasil menerima dirinya karena kondisi hidup sebelumnya yang begitu menderita akibat penolakan dirinya. Mereka cenderung menjadi lebih bahagia dan bersyukur dalam hidupnya. Buruknya, orang yang terlambat atau bahkan gagal dalam menerima dirinya cenderung memiliki penyesalan dan kepahitan di dalam hidupnya. Orang yang transgender cenderung menjadi orang-orang yang bijaksana karena mereka memiliki pengalaman dalam dua lingkungan gender yang berbeda. Perempuan transgender cenderung memiliki pengalaman menjadi seorang perempuan yang diam-diam hidup di antara laki-laki, sehingga hal-hal yang dibahas sesama laki-laki namun tersembunyi dari para perempuan dapat diketahui olehnya. Laki-laki transgender cenderung memiliki pengalaman menjadi seorang laki-laki yang diam-diam hidup di antara perempuan, sehingga hal-hal yang terjadi di antara sesama perempuan yang cenderung tidak diketahui laki-laki dapat diketahui olehnya.
teman perempuan yang sedang menderita hubungan yang toksik dengan teman perempuan lainnya, serta teman perempuan baik yang sendirian karena dikucilkan. Hal ini membuat sebagian besar laki-laki transgender menjadi lebih pengertian dalam melindungi seorang perempuan dari hubungan yang toksik. Orang yang gay atau lesbi dan biseksual cenderung memiliki lebih open-minded dalam segala hal pada seseorang termasuk seksualitasnya. Sehingga mereka cenderung memiliki hubungan yang sehat dan menjadi ahli dalam berkonsultasi mengenai segala hal sensitif yang jarang namun perlu dibahas orang-orang dengan sudut pandang yang objektif tanpa takut dihakimi. Buruknya, di antara masyarakat yang sudah miskin dalam seks education sehingga mudah menjadi korban HIV dan mengakibatkan penyakit AIDS. Orang yang gay atau lesbi dan biseksual cenderung dikambing hitamkan sebagai sumber penular penyakit tersebut. Padahal, di samping tantangan berlapis yang perlu dihadapi orang yang gay atau lesbi dan biseksual termasuk minimnya toleransi, keterbukaan serta sex education yang berhubungan dengan seksualitas mereka atau di dalam masyarakat tertentu. Presentasi relatif infeksi mereka tidaklah lebih besar daripada presentase relatif infeksi HIV pada orang-orang yang cis hetero. Akhir kata, orang-orang yang terlahir LGBT tidaklah jauh berbeda dari orang-orang yang terlahir cis hetero. Beraneka ragam variasi orang-orang dalam kedua kategori tersebut. Ada yang baik, ada yang jahat, ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, ada yang nafsu seksualnya tinggi, ada yang nafsu seksualnya rendah, atau bahkan tidak ada yang kaku seperti balok kayu, ada yang sensitif dan romantis, ada yang ekstrovert dan ambivert, ada yang introvert, ada yang menjadi pasangan yang relatif sempurna, ada yang masih perlu menghadapi masalah dalam mentalnya, ada yang toksik, ada yang hangat dan empatis, ada yang ceroboh, ada yang bijaksana, dan sebagainya. Kalau aku berpikir bahwa LGBT adalah sebuah komunitas dari bukan sebagai penyakit, intinya kalau aku prinsipnya memanusiakan manusia. Di sini aku tidak pro terhadap LGBT maupun kontra LGBT. Namun di sini sebagai manusia yang penuh kasih, mengasihi sesama tanpa harus melihat gender seksualnya. Urusan mereka dosa atau dosa itu hak progresif Sang Pencipta. Manusia tidak bisa menjadi hakim atas dosa manusia. Bolehkah kita menasehati? Tentu saja boleh. Sangat, namun harus tahu posisi yang harus dinasehati. Kalau ia tidak berubah, bukan urusan kita, tapi urusan mereka dengan Tuhan. Intinya, jangan jadi judgement atau manusia atas manusia. Mengasihi tanpa melihat gender seksualnya adalah hal yang mutlak bagi setiap umat manusia. Apa bedanya seorang hetero mengkorupsi uang 17M? Sama aja kan dosanya. Jadi jangan melihat kacamata kita, tapi lihatlah seberapa ia berguna bagi sesama. Dulunya LGBT adalah isu yang sensitif untuk dibahas di masyarakat barat. Bila Anda menonton film Imitation Game yang mencuplikan seorang matematikawan, Alan Turing, akan terlihat bagaimana intoleransi masyarakat barat terhadap kelompok LGBT pada saat itu. LGBT menjadi isu yang tidak lagi sensitif sebab terjadinya beberapa proses sosial di dalam masyarakat barat. 1. Sexual Revolution pada tahun 1960-an atau lunturnya nilai-nilai tradisional, kekeluargaan, heteronomi, dan keagamaan. 2. Tanpa langsung mengarah pada isu LGBT, masyarakat barat mulai mempunyai gaya hidup seksual yang cenderung individualistik terlebih dahulu atau heteronomi menjadi heteroseksualitas pranikah. Yang ketiga, kemudian terjadi sebuah redefinisi dan rekonstruksi pemahaman pernikahan sebagai sebuah kontrak atau konsensus antar individu. Terakhir, yang keempat, barulah itu masuk ke dalam diskursus homoseksualitas dan berlanjut pada LGBT. Tanpa melewati proses tersebut, LGBT akan terkesan sensitif. Pada umumnya, LGBT dianggap sensitif di Indonesia karena hal tersebut
bertolak belakang dengan heteronomi atau pernikahan laki-laki dan perempuan yang diajarkan dalam agama monoteistik yang masih cenderung dominan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sepertinya kita sudah cukup kenyang dan paham mengapa LGBT adalah fenomena yang dianggap sensitif di Indonesia. Jadi apa yang membuat LGBT masih dianggap sensitif atau tidak sensitif itu ada 3 hal. 1, untuk negara sekuler di Asia Timur atau Tenggara, saya melihat bahwa Konfusianisme yang mengajarkan hormat kepada orang tua masih sangat kental dengan heteronomi atau pernikahan laki-laki dan perempuan yang menjadi fondasi bagi kehidupan keluarga. Tanpa menganut sebuah agama, sebuah kelompok biasa merasa sensitif terhadap isu LGBT. 2, Sikhisme mengajarkan bahwa hubungan biologis yang natural adalah fondasi dari kehidupan bermasyarakat dan itu tidaklah lain dari heteronomi. Tanpa menganut sebuah agama samawi, suatu kelompok juga bisa merasa sensitif terhadap isu LGBT. Sebaliknya, sebuah agama yang monoteistik di Asia bisa saja mempunyai sikap yang cenderung toleransi terhadap LGBT, seperti yang terjadi di Filipina. Saya kurang mengetahui bagaimana Filipina bisa mempunyai pola seperti ini. Filipina adalah suatu negara dengan pola relasi yang cukup menarik untuk diperhatikan. Tetapi, perlu dicatat dengan baik-baik bahwa tidak ada seorang LGBT yang sebetulnya menginginkan orientasi seksual atau identitas seksual tersebut. Tidak ada seseorang pun di antara mereka yang menginginkan orientasi tersebut. Jadi, janganlah memakai selera atau preferensi pribadi atau suatu sistem agamaan untuk memenjarakan mereka dalam sebuah kategori seksualitas yang dipandang sebagai subhuman menurut sudut pandang ideologi sekuler atau sistem keagamaan. Mereka tetaplah manusia seperti orang dan kita perlu sensitif dan berempati dengan kondisi setiap orang sebagaimana kita ingin dipahami.